balik lagi bersama podcast Kripik Film. Bersama gue Rangga, karena nggak ada lagi yang lain. Mau curhat apa ya kali ini ya? Curhat film apa ya? Oh iya, gue mau mengeluarkan unek-unek soal Keramat 2. Nontonnya sih udah hampir seminggu ya. Jadi marah-marah, kesel-keselnya udah hampir reda lah ya. Dari nonton sequel film horor yang menurut gue sih termasuk film horor Indonesia paling serem ya, salah satunya ya. Kalau ditanya, film horor paling serem Indonesia menurut lo apa ya? Ini Keramat ya salah satunya gitu. Bahkan masuk top 10 lah ya. Top 5 bahkan. Setelah 1 dekade lebih, siapa yang ngira, siapa yang nyangka kalau di tahun 2022 ini kita penonton horor Indonesia dihadiahkan, bisa disebut demikian, sebuah sequel dari film horor yang menurut gue secara personal adalah salah satu yang teranjing. Meskipun sebetulnya jauh nih di lubuk hati yang paling dalam di sana, menurut gue Keramat seharusnya nggak memerlukan kelanjutan. Cukup kisah Keramat itu berhenti ketika Migi, Poppy, dan Sada pada akhirnya selamat keluar dari dimensi gaib. Iya, selamat menurut kebanyakan yang nonton dan termasuk gue, mereka selamat lah ya pada ending Keramat 1 itu. Dengan format penceritaan serta pemilihan gaya visualnya yang mengadopsi apa yang pernah dilakukan oleh predesesornya, Keramat 2 Caruban Larang yang masih setia bersama subgenre horror found footage ini, gue akuin, digaris bawahi, gue akuin memiliki sebakul potensi. Yang apabila potensinya ini ditreatment dengan benar, setidaknya nih, walaupun nggak sampai seserem atau mengungguli film pertama, setidaknya bakal mampu jadi tontonan horor yang nggak menodai, nggak mengotori kesakralan dalam tanda kutip film pertamanya. Ya, Keramat 1 menurut gue adalah film horor yang sakral. Salah satu pusaka horor Indonesia yang seharusnya dilestarikan keseramannya gitu. Sebagai fans film pertama, Keramat pertama, gue tentu aja gue menginginkan Caruban Larang itu jadi sebuah pertunjukan horor yang gak sekedar bisa dinikmati doang gitu. Wah ya, seenggaknya film horor yang bisa dinikmati lah, layak tonton lah di bioskop karena masih bisa dinikmati, horor yang asik. No way man, gue gak mau sequel dari Keramat 2 itu jadi cuma tontonan horor yang bisa dinikmati atau horor yang asik. Film horor yang membawa judul Keramat itu harus bisa bikin gua ngompol dan malamnya jadi kagak nyenyak tidur sampai pagi. Itu yang gua pengen dari sequel ini. Anjing, gua gak ada masalah sebenarnya sama drama di sebuah film horor. Toh film horor yang bagus, yang anjing juga perlu waktu untuk bercerita sebagai sarana memperkenalkan penonton dengan karakternya gitu, sekaligus juga membuat kita nantinya terhubung sama konflik yang ada. Jadinya film horor isinya nggak melulu penampakan doang gitu, penampakan setan, setiap ada orang yang nengok ke belakang. Biasanya kan gitu kan film horor Indonesia. Nah, Caruban Larang ini sayangnya kayak salah kaprah mengartikan film horor pun juga butuh yang namanya drama.
Karena alih-alih menumbuhkan rasa peduli terhadap Keanu bersama teman-temannya, gue justru kayak merasa kelelahan duluan, apalagi di 30 menit awal berkat konten drama marah-marahnya yang seakan-akan seolah-olah semata-mata ingin mengejar rekor muri sebagai film horor Indonesia dengan kata anjing paling banyak, men. Gak tahu ya, mungkin karena dulu di film pertama Mbak Mia itu kan di Keramat orangnya suka marah-marah tuh, ngatain anjing sana anjing sini ke hampir semua pemainnya. Jadi sequelnya kayak punya misi gitu, kayak punya maksud untuk mengungguli jumlah kosakata maki-makian, terutama menambah kuantitas kata-kata anjing. Gak tahu itu gue ngarang aja kali ya. Tapi itu yang gue lihat gitu, kayak di setiap kesempatan kok kayaknya marah-marah mulu, ribut-ribut mulu. Kapan ceritanya diceritakan gitu kan? Padahal menurut gue, lagi-lagi menurut gue, ngomong anjing itu ada seninya juga gitu. Gak asal anjing lu anjing gitu, gak asal marah-marah. Kayak Mia itu kan ada seninya. Dia itu ngomong kayak gitu untuk ngasih tahu ini loh, karakter gue tuh kayak gini gitu, ngegas gitu. Tapi di Caruban Larang gue melihatnya nggak kayak gitu. Kayak marah-marah itu kayak memperlihatkan kalau gue so asik aja gitulah. Kayak di Caruban Larang seolah-olah semua karakter dipaksa untuk ngomong kasar dan mencari keributan tiap ada kesempatan. Dari pas belum makan, lapar di mobil, hingga saat mendapat hotel yang katanya nggak layak, marah-marah lagi. Lapar di mobil, marah. Terus hotelnya jelek, marah-marah, ribut di lorong. Ya Allah. Apakah generasi sekarang itu se-emosional, sesensitif, ribet banget, blepetan, sesensitif itu ya? Semua di-spill, semua marah-marah, semua diajak ribut. Pantesan Twitter isinya setiap hari tweet war terus. Jadi ya begitulah. Jadi isinya tuh marah-marah terus gitu. Kapan ceritanya mulai? Ketimbang banyakin adegan marah-marah bikin lelah, kenapa durasinya nggak dimanfaatin buat bagian yang lebih krusial ini nih? Membicarakan Caruban Larang itu sendiri, men. Apakah itu Caruban Larang gitu kan? Nggak terlalu banyak dieksplor. Sama ini, si soal The Lost Dance, tarian yang hilang itu juga kurang dieksplor lebih jauh. Karena menurut gue, keangkeran dan unsur mistisnya masih bisa dimaksimalkan lagi tanpa harus terkesan diburu-buru, langsung ada ritual. Habis itu lanjut ada karakternya yang kerasukan setan. Habis itu digondol ke alam gaib. Mirip-mirip sama film pertama, tapi ini nggak mulus menuju ke sana gitu. Kita nggak bisa merasakan atmosfer ngerinya dulu gitu. Dari cerita, dari mistis, dari keangkeran dan mistisnya si The Lost Dance ini, cerita-cerita kenapa ini bisa hilang si The Lost. Ada nanti diceritakan, dijelaskan, tapi kayak nggak ada rasa serem-seremnya gitu kalau menurut gue, yang gue lihat. Karena ini kalau bisa dieksplor lebih jauh, menurut gue bakal sangat menarik. Datangkan narasumber yang lain gitu, nggak cuma yang jaga rumah doang. Ya sah-sah aja juga pada akhirnya nanti apabila Keramat 2 bakalan diselipkan komedi. Tapi tolonglah, ini bukan Mumun atau Ghost Writer yang dari awal emang udah diplot untuk kocak. Untuk film horor dengan
yang bawa-bawa subjudul Caruban Larang. Gue ekspektasinya sih bagian menakut-nakuti akan lebih dominan daripada scene yang dibuat-buat agar lucu. Gue ngerti, pembuat Caruban Larang ini ingin filmnya bisa dinikmati bukan saja oleh mereka yang sudah namatin Keramat versi original berulang-ulang kali kayak gue. Entah berapa kali gue nonton Keramat, gak bosen. Tapi juga untuk mereka yang gak kenal siapa itu Cungkring, Mbak Mia, Poppy, Migi, Sada, dan yang lainnya. Supaya terlihat kekinian juga, sequelnya bakal ngorbanin banyak aspek yang bikin film pertama tidak bisa dilupakan hingga sekarang. Yang paling kena dampaknya tentu aja atmosfer cekamnya, ini yang gue bilang tadi. Yang terasa berkurang drastis. Belum lagi kemasan found footage-nya yang kali ini tampak apa ya, kurang organik, gak organik dan terlalu bersih kalau dari kacamata penggemar found footage. Ya ilah, so asik banget. Ya buat gue yang sering nonton found footage mockumentary, ini terlalu bersih, terlalu rapih, jadi alhasil jadi found footage-nya itu, formatnya itu jadi serasa settingan. Sekaligus susah meyakinkan kalau yang sedang gue tonton itu beneran kejadian gitu. Kalau film pertama kan semuanya kayak serba spontanitas ya. Jadi urgensinya itu terasa gitu. Tapi ini terlihat dibuat-buat untuk kameranya seakan-akan sudah disiapkan untuk ditaruh di posisi A, B, C, D. Nanti di situ akan ada penampakan, akan ada ketemu apa gitu. Terlalu disiapkan banget. Jadi kurang believable aja pas gue nonton tuh. Ya gambar, silahkanlah gambar di filmnya mau estetik atau sinematik, tapi please saat sedang di dunia lain utamakan urgensi. Kalau karakternya itu bisa mati kapanpun gitu. Ini mah enggak. Bukan malah kayak sedang asik wisata gitu di alam gaib. Bisa seenaknya ngambil gambarnya, harus mengikuti kaidah agar filmnya itu tampak cantik. Jujur ini gue dengan Keramat 2 ini gue lebih banyak keselnya ketimbang enjoy. Pulang pun bawa manyun. Serius, pulang bawa manyun dan kekecewaan. Terima kasih. Ya enggak seluruhnya juga gue enggak enjoy sih. Ada bagian-bagian, ada part-part sewaktu di rumah sakit terutama itu. Kenapa itu momen-momen kayak gitu enggak diperbanyak gitu ketimbang adegan drama konflik tanpa arah yang cuma memperlihatkan kalau karakternya itu bisa marah-marah dan ngomong anjing. Terus sama Lutesa sih. Ini mungkin yang bikin Keramat 2 masih bernyawa. Karena Lutesa benar-benar yang membimbing film ini jadi mendingan. Entahlah kalau tidak ada Lutesa nanti homage ke adegan Migi di kamar gitu, dia kerasukan. Pokoknya Lutesa mah udah nggak usah ditanyain lagi ya. Kalau dari seni berlakon ya, belum kerasukan aja dia udah keren gitu, apalagi pas kerasukan gitu kan. Udah kayak di Sebelum Iblis Menjemput tanpa cemong-cemong oli. Ngeri lah pokoknya Lutesa. Ya iyalah Lutesa dan adegan rumah sakit dan nanti pas di alam gaib. Ini spoiler, pas nantinya karakter-karakter baru ini dipertemukan dengan karakter dari film pertama. Yang ternyata Migi, Sada, dan Poppy masih terjebak di alam gaib selama ini. Selama 10 tahun lebih berarti ya. Tapi mungkin mereka di alam gaib baru terasa semalam. Karena kita kan gak pernah tahu alam gaib itu kan katanya gitu ada yang
satu hari di alam gaib ternyata di dunia nyata itu udah setahun gitu kan. Bisa jadi mereka di sana cuma 1-2 hari tapi di dunia nyata udah 10 tahun lebih. Poppy makanya nanya, ini emang tahun berapa gitu kan. Udah nggak ada ruang dan waktu itu udah beda kan, nama juga alam gaib ya. Ya itu paling yang bikin itu nostalgia gitu. Justru yang inilah anehnya, justru Keramat 2 itu yang bikin mendingan justru karena ada momen-momen dipertemukan dengan Keramat 1. Keramat 2-nya sendiri menurut gue kacau dan akan mudah dilupakan kalau nggak nonton lagi. Gue aja sekarang lupa ceritanya kayak apa. Paling pas dikubur aja gitu, ritual dikubur itu juga nggak terlalu gimana-gimana juga sih. Rasa mencekamnya juga terasa kurang gitu. Tapi yang mau nonton, yang penasaran kayak apa Keramat 2, apalagi yang fans yang suka Keramat 1 dan penasaran kelanjutannya, silahkan ditonton, siapa tahu beda sama gue, siapa tahu suka gitu. Ya silahkan, masih tayang di bioskop tentunya. Oke, thank you yang masih mau mendengarkan ocehan gue curhat unek-unek gue di podcast Kripik Film episode Keramat 2 Caruban Larang. Thank you dan sampai ketemu di episode-episode di podcast Kripik Film selanjutnya. Gue Rangga, thank you, ciao.